jagonya musik, yang mana saya bersyukur sekali setelah 1 tahun konser Superstar di Agustus 2023 berhasil dibuatkan Cakrapada. Artinya fisik ini menjadi satu lagu, menjadi satu legacy, warisan yang mana bisa kita simpan menjadi sebuah karya sampai nanti. Ini bisa juga buat kenangan. Orang-orang yang tidak sempat menonton konser tahun lalu juga bisa mengkoleksi ini dengan hanya makan dari produksi dan juga dapat paket SIM. Walaupun banyak orang yang sudah memiliki ini, gimana nih perkembangan berbeda nih? Masih banyak yang mencari. Betul. Ya, jadi memang sekarang kan transformasi konvensional ke digital ke ini sangat-sangat tidak bisa dipungkiri. Artinya dengan teknologi yang semakin berkembang, orang sudah begitu mudah mengakses teknologi. Jadi orang juga tentunya selain CD ini bisa didapatkan, digital platformnya juga sudah beredar. Per November ini semua 10 nomor dari album ini sudah bisa didapatkan dan jelas sekali kualitasnya baik dari komposisi lagu, aransemen, lalu sajian musikalitas dan lagu-lagu yang memang sudah punya cerita masing-masing di setiap pendengar musik Indonesia dan juga luar negeri. Jadi saya bersyukur sekali selain CD dan juga ada digital platformnya sudah beredar. Masih banyak banget yang Alhamdulillah, terima kasih karena kadang sosial media membuat kita terasa dekat, ya kan? Hanya dengan sosial media rasanya orang tahu dapur kita, padahal kayaknya jauh, kayaknya dekat sekali. Nah, tentu ada orang-orang yang juga penasaran ingin foto atau lain hal. Saya itu biasa lumrah, dan saya juga senang sekali ketemu dengan teman dan juga orang-orang yang sudah mendukung kami saya. Baik, Mimi aku mau sedikit ke Batu dong, Mimi. Jangan sedikit dong. Banyak ya. Buat Robo juga ya, Mi. Mimi setelah tidak mengabdikan diri lagi di DPR, Mimi sekarang memilih untuk mengabdikan diri di daerah apa? Mungkin apa sih yang membuat Mimi itu begitu tertarik untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan masyarakat? Stigma kota wisata, branding kota wisata ini sudah sangat kuat. Artinya bagaimana kota wisata dengan bisa mendunia dengan berbasis kerakyatan dan ramah lingkungan ini bisa terrealisasi. Tentunya kita butuh figur. Alhamdulillah, untuk saya sendiri merasa hormat sekali karena partai PDI Perjuangan bisa memberikan dukungan dan juga rekomendasi. Dan juga dukungan itu saya akan bergerak bersama-sama dengan saya tidak saja hadir secara bonding tapi juga menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar anak bisa dunia sendiri, akses kesehatan, pendidikan, lalu bagaimana para pekerja ekonomi kreatifnya juga semakin berkembang, bagaimana Kota Batu juga bisa bebas dari sampah yang mana dalam itu hanya 200.000 penduduk tapi wisatawannya hampir lebih dari 10 juta dan kita akan dorong lebih banyak wisatawan yang datang tentunya meninggalkan sampah. Bagaimana sampah ini bisa mau dikelola dan bisa mendorong Kota Batu lagi bisa sampah. Ini harus terus mendapatkan sentuhan orang-orang yang mengaktifkan dan mendedikasikan dirinya untuk Kota Batu lewat pilkada 2023 ini. Jadi doakan itu suami anak-anak semuanya bisa terus. Kembali waktunya gimana nih antara keluarga, kerjaan, dan masih pikirnya entertain juga setelah pulang balik lagi ke Jakarta. Ya, mungkin kalau saya di industri kan sudah 30 tahun lebih ya, jadi mungkin untuk profesional udah bukan satu kesulitan lagi buat saya. Bagi waktu, peran yang memang masih ada yang tidak sempurna tentunya ya, karena kan kita nggak bisa di-cloning itu satu. Tapi bagaimana kita manajemen waktu yang ketat dapat optimal, contohnya kayak food store hari ini saya sekalian kerjain beberapa tugas, kumpul sama keluarga, anak cucu, tapi juga bisa sekalian selesaiin event-event gitu. Jadi izin 2-3 hari, lalu saya kembali ke Kota Batu untuk di kampanye. Cukup menyenangkan tentunya karena besar kecil kerjaan
pekerjaan apapun harus dicintai. Ini masih ada waktu buat olahraga, buat gimana kan? Harus karena umur juga udah bertambah, jadi kualitasnya nggak boleh drop karena kita kan maraton nih waktu pilkada tinggal 30 hari lagi. Jadi pesannya Ibu Ketua Umum dan Pak Puan Maharani pokoknya keep maraton, keep full speed, nggak boleh drop. Jadi yang harus jaga stamina. Jadi mungkin yang mendasari Mimi untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Mungkin karena ada engagement yang begitu dalam ya, karena saya kelahiran kota itu jadi ada keterikatan yang besar. Bagaimana kita punya kepercayaan, mutual trust, mutual bonding itu karena saya semakin dekat dengan keluarga dan masyarakat, akhirnya mereka merasa memiliki ini yang harus terus dijaga. Bagaimana suara-suara yang insya Allah mereka percayakan kepada saya supaya tidak menguap begitu saja ya harus saya kerja dan dedikasi. Tapi mungkin sejauh ini bisa dibilang tuh sosialisasi dengan masyarakat atau tetangga sendiri mungkin apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat di sana? Ya kalau harusnya ya pastinya maunya anak bisa sekolah lebih muda ya, bagaimana sampah bisa mereka bisa terjaga dari sampah, bagaimana kita menjaga lingkungan, lalu pengobatan yang lebih murah ya, sekolah yang lebih murah, akses kesehatan, kemandirian obat-obatan, bagaimana UMKM ini bisa terus berkembang, bagaimana mereka bisa terhubung dengan perbankan tanpa harus mengikat, perpajakan, banyak masalah di Kota Batu. Tapi saya yakin dengan pilkada ini ya pastinya kualitas demokrasi masyarakat itu bisa membaik dan mereka bisa mempercayai itu kepada saya itu udah luar biasa. Baik, Mimi mengingat Mimi kan lebih banyak menghabiskan waktu di Jakarta sebelum pilkada ini kan. Bagaimana cara Mimi meriset apa-apa saja yang dibutuhkan warga Batu? Apakah Mimi langsung terjun waktu itu mencari tahu kekurangan Kota Batu itu seperti apa? Ya, kita ada tim pasti ada tim ahli. Saya juga banyak diskusi dengan ahli dari kerja yang apa yang ada realita di Kota Batu terkait sampah, bagaimana akses pertanian, bagaimana pupuk yang semakin mahal, bagaimana meningkatkan lagi wajah petani Kota Batu ikon apel, bagaimana para petani milenial tidak merasa bahwa sebagai petani itu pilihan terakhir hidup mereka. Padahal petani ini kan sangat-sangat luar biasa perannya, mereka menjaga lumbung-lumbung pangan kita. Jadi kita harus dorong dengan teknologi, dengan infrastruktur, dengan kebijakan yang baik supaya mereka juga bangga jadi petani terkhusus petani milenial yang akan kita kirim ke luar negeri untuk bertukar edukasi supaya mereka juga supaya bisa meningkatkan penjualan hasil pertanian mereka dengan harga lebih baik.